Kisruh lagi guys-guysku. Jadi kali ini ada informasi yang menarik guys-guysku ya. Ada kekisruhan yang lagi ada di dunia entertain. Ini bukan soal Nikita Mirzani, tapi ada lagi orang yang berseteru nih antara dua pihak. Yang satu dari dunia ya sama sih gitu, cuma yang satunya dari dokter yang seringkali jadi bahan pembicaraan. Dokter yang suka menguak fakta yang menggunakan topeng. Pasti sudah tahu dong kira-kira apa ya? Halo guys-guysku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa seputar dunia entertain Indonesia. Yuk, daripada berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Aku jangan ngemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Kalau misalkan omongan gue sampai omongan gue ini terbukti lu fitnah, lu mau gimana? Tuntut gue deh kalau misalkan emang ini benar. Gue dituduh jadi buzzer dibayar 100 juta guys. Padahal gue udah ngarep banget. Sampai gue gak bisa tidur kebayang-bayang. Duh, besok gue dapet gak 100 juta itu? Besok gue dapet gak ya? Padahal gue udah ngarep banget guys. Jangankan 100 juta, sampai 50 juta pun gue terima. Kalau misalkan beneran ada. Masalahnya dikasih enggak, saya enggak. Tapi diomongin, di post-post terus diomongin sama dia. Nih doktif, gue kasih tahu. Lu sebagai dokter, lu harusnya pintar dalam berkata-kata. Mulutnya itu digunakan untuk mengobati pasien, bukan untuk ngomongin orang yang nggak penting. Contohnya, ngomongin anak gue, ngapain lu ngomongin anak gue? Beli uang susu anak gue terus dilucu-lucuin nih, uang cucunya beli halal ya, yang halal ya beli cucunya ya. Iya, itu dokter apaan kayak gitu? Menurut gue sih dokter sih nggak pantas. Kalau dokter itu harusnya kan nanyain, kamu suhunya berapa? Kamu lagi sakit ya? Apa segala macam. Ini anak gue bercanda-bercandaan beli uang cucunya yang apa? Pakai uangnya yang nggak halal apa segala macam. Terus ya gitu segala macam si Ricis, gamisnya di komen-komenin sama dia. Terus apalagi itu si DP segala macam semuanya di komen-komenin. Si DP juga jadi toksik, terus Bunda Maya juga di komen-komenin. Udah tenang aja. Dulu gue sama DP juga nggak bela DP, gue juga berseteru. Tapi kali ini gue bela DP. Karena menurut gue ini udah keluar jarum nih. Iya nggak cocok dokter ngomong gitu. Terus ya gitu kalau sama Bunda Maya padahal cuma menanggapi tentang skincare. Langsung tuh digiring-giring opini langsung tuh sama dia tuh. Menurut gue nggak pantas sih dokter kayak gitu sih. Terus Uya juga diserang-serang tuh sama dia tuh. Cuman karena dia ngundang si SS ke podcast. Padahal kan si dokter itu juga diundang juga ya, sama-sama diundang ya. Langsung dibilang katanya belain dia. Padahal dua-duanya diundang. Menurut gua sih udah kurang jauh nggak pantasnya si dokter seperti itu. Jadi gini, dokter itu punya 2 akun guys. Nah terus ya gitu, aku TikTok ya, dia komen di akun gua. Mungkin dia lupa kali ya, lupa ganti akun dia. Dia komen ngomong uang 100 jutanya itu digunakan untuk belanja apa aja, gitu kan. Nah dia lupa tuh, habis itu kan mau gua pencet IPay kan, buka, udah dihapus sama dia. Itu pertanda apa ya dok ya? Kenapa itu dok dihapus dok? Dokter hilaf atau salah komen apa lupa ganti akun? Ya. Ini awal mula Denis Karista itu pada akhirnya melaporkan Doktif ya kan dengan tuduhan karena katanya si Denis Karista ini beliau ini dituduh dibayar 100 juta untuk menjadi buzzer menjatuhkan Doktif seperti itu. Kemudian inilah banyak lah ngomong tadi ya soal laporannya, terus kemudian beberapa hal yang diketahui Denis, contoh kayak beberapa artis yang juga turut agak punya konflik juga dengan Doktif gitu ya teman-teman ya, dikuak oleh Denis. Tahu nggak guys? Ya ada dugaan. Ini mungkin ya videonya ya. Bukan dugaan sih. Ada duit aliran dana juga kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya buat nyerang Doktif ya. Ya udah. Tapi Doktif ingetin ya, kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal. Ya, juga bukan dari duit Denis jadi kayak tadi ya marah ya. Ya, 100 juta untuk jutaan follower. Yang udah punya jutaan follower dapatnya bujernya 100 juta. Iya, ketahuan. Dari mana ketahuannya? Kok Doktif kok tahu? Ya, dari mana? Kan organisasi bujernya ngontak ke Doktif. Doktif, ada tagihan segini untuk nyerang Doktif gitu. Kasihan. Ya. Jadi ada yang udah terima 100 juta buat beli susu ya, popok bayi ya. 100 juta. Kalau jutaan follower wajar sih 100 juta dapatnya. Hati-hati ya. Jangan dari duit jadi bujer. Jangan. Kasihan anak kamu. Cari duit yang halal aja dari dagang daster, dari dagang makanan, ya. Yang bener, cari duitnya, ya. Oke? Pesan-pesan buat Doktif, jangan suka fitnah.
kalau keluar sesuatu dari mulut tuh harus lo pertanggungjawabkan. Mana buktinya gue terima 100 juta? Mana buktinya gue terima 100 juta? Tapi di sini ada beberapa komentar menarik teman-teman. Ini ada yang katanya heran si Doktif ini semuanya dia tahu, katanya seperti itu. Lebih percaya Denis, oke. Kemudian tapi Denis udah bikin VT katanya nggak pernah nerima 100. Itu yang tadi kita dengar ya teman-teman ya. Denis mengatakan kalau tidak menerima uang 100 juta itu. Sedangkan Doktif itu kekeh mengatakan kalau Denis sudah menerima 100 juta untuk jadi buzzer, katanya seperti itu. Pesan-pesan buat Doktif, jangan suka fitnah. Kalau keluar sesuatu dari mulut tuh harus lo pertanggungjawabkan. Mana buktinya gue terima 100 juta? Mana buktinya gue terima 100 juta? Lo jangan karena lo didukung sama masyarakat lo ngomong fitnah, giring opini. Apalagi lo fitnah gue bawa anak gue minum susu yang gak haram. Mana buktinya? Anak gue masih minum ASI, itu masih bisa dibuktiin. Itu bisa dibuktiin anak gue minum ASI karena anak gue masih di bawah 2 tahun. Jadi dokter jangan suka fitnah. Mendingan fitnah daripada fitnah. Paham gak lo? Biar jadi Mendingan badan fitnah lo, daripada oke? fitnah Jangan itu jadi katanya. mulut doang bacot. Badan juga harus jadi. Oke, jangan suka komentarin baju orang. Sebelum lu komentarin gak bisa ricis, benerin dulu menurut gua benerin dulu tuh fashion lu, oke? Paham ya? Lu bukan Ivan Gunawan dan lu juga bukan dukun beranak. Ngapain lu komenin anak gua pakai uang susu? Lu kan bukan dukun beranak, lu kan dokter. Dokter bukan sih lu? Iya, ingat ya jangan fitnah dan fitnah lu akan gua buktikan. Dan sebelum gua minta maaf sama anak gua Jaden, gua akan terus menyuarakan kebenaran. Oke, lu mesti minta maaf sama anak gua Jaden. Akibat dari fitnahan lu, anak gue dikata-katain bilang uang susu haram segala macam, uang susu haram segala macam. Anak gue masih DBF. Fitnah keluar dari mulut dokter. Idi tolong cabut gelar dokter ya karena dia suka fitnah. Makasih. Tuh. Katanya sampai ID disuruh Ikatan Dokter Indonesia itu diminta untuk mencabut gelarnya Doktif ini tadi gitu teman-teman. Emang ya kalau emak-emak itu udah anaknya yang disindir, udah nggak bisa tuh diem, nggak bisa. Kalau orangnya disindir itu oke lah, masih oke. Tapi kalau anaknya udah ngebahas anak nih, udah levelnya berbeda gitu. Bahkan tadi sudah mengatakan juga Denis ya, untuk ID tolong surat ini ya dicabut aja gitu, katanya seperti itu. Dan di kolom komentar ada yang menarik juga. Doktif emang kelewatan sih, makin didukung makin menjadi. Emang bener teman-teman. Coba kalau menurut kalian gimana? Oke, ini ada kelanjutan teman-teman. Kalau tadi kita berbicara soal kasusnya Doktif, kali ini ada juga kasus yang tadi sebenarnya di awal sudah sempat aku singgung, kasus Nikita Mirzani dan juga Dokter Gladys. Sama-sama dengan dokter kali ini ya. Dan perseteruan ini masih berlanjut. Yang terbaru kemarin saya dengar kalau Nikita Mirzani tidak mendatangi pemanggilan karena memang posisinya sedang bekerja seperti itu. Nah kali ini apalagi nih kabar terbarunya soal ini? Tidak ada peristiwa pidana. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga Makasih ya semuanya, makasih. carilah kebenaran tegak lurus. Bismillah. Dah, itu aja. Dicindir juga nih sama Niki gimana nih? Biarin aja. Jadi pahala buat kita. Dokter, dikit aja dok. Kemarin kan NM sendiri kan tidak hadir nih dok, udah 2 kali tidak hadir. Gimana nih dok mungkin? Tanyain ke penyidik aja. Ke penyidik ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menunggu keadilan. Seperti itu. Terima kasih ya semuanya ya. Tapi sedikit menjawab nggak sih dok? Dengan adanya 2 kali mangkir dok. Iya, makasih. Tidak ada peristiwa pidana karena niatnya tidak ada di sini. Bagaimana? Kenal aja tidak ada niat. Hukum itu ada sebab akibat, ada asal mulanya. Asal mulanya dari mana? Niki tidak kenal, Mail tidak kenal, tapi mereka yang memulai menghubungi. Oke? Mereka yang menghubungi, mereka yang meminta sesuatu. Setelah itu komunikasinya dengan Mail. Niki tidak tahu apa-apa. Tidak pernah dia. Mail diam-diam dihubungi. Mail, saya tolong dibantu bla bla dan seterusnya. Makanya saya bilang, setiap peristiwa itu kita telusuri dulu asal mulanya seperti apa. Gitu. Karena ini nanti kalau sampai proses lanjut, ya kita bisa melihat nanti seperti apa. Niatan itu tidak ada. Kalau niatan tidak ada, terus bagaimana bisa melakukan pemerasan? Kenal tidak, selama belum ada ketok palu yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh dianggap bersalah. Oke? Clear? Tidak ada peristiwa pidana. Oke, jadi ini tadi teman-teman ya dari Dokter Gladys dan juga suaminya ketika
temui awak media, entah itu tadi di mana gitu, sedang berjalan, kemudian ditanya beberapa hal mengenai kasusnya dengan Nikita Mirzani. Yang jelas poin yang saya dapat dari video tadi adalah dipasrahkan sama pihak berwajib, katanya seperti itu. Karena yang terbaru kemarin seperti yang aku bilang ya, Nikita Mirzani ini tidak menghadiri panggilan seperti itu. Sedangkan di sisi lain, menurut kuasa hukumnya Nikita, tidak ada unsur pidana yang terpenuhi. Karena kalau diruntut ya, bahkan ada bukti rekamannya juga, itu dibongkar sama Mail waktu itu ya. Katanya yang menghubungi dulu itu adalah pihak yang melaporkan gitu, alias Dokter Gladys ini. Jadi kalau di logika nih, nggak mungkin dong orang memeras gitu ya, kemudian yang menghubungi yang diperas dulu gitu kan, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin banget. Harusnya kan ya langsung aja nih kita yang menghubungi si dokter ini, harusnya seperti itu kalau dipikir logika begitu kan teman-teman. Dan selain itu, ini tadi pernyataannya dari dokter, sulit untuk membuktikan ya kalau hal ini benar-benar dilakukan Nikita Mirzani, karena sudah ada buktinya, sebuah rekaman durasinya kalau nggak 9 menit 10 menit katanya, itu di situ jelas juga dikatakan, bahkan ditanya dokternya, memang benar mau bungkam, emang yakin mau bungkam Nikita Mirzani kayak gitu loh. Apa ini? Nikita Mirzani tetap ingin robohkan rumah Kang Semir, ada uang Laura. Waduh, ini soal kasus anaknya ya teman-teman ya, si Loli dan juga Fadel, yang kalian pasti mengikuti karena rame banget soal itu ya, rame banget gitu. Kenapa tuh? Selain dia buruk rupa, buruk juga sifatnya. Jadi, ini gue bocorin aja sedikit ya. Laura itu cerita, uangnya tuh dimasukin semua ke rekeningnya si Martin, keluarga Kang Semir ini, keluarga binatang. Ada di satu ketika, lo diceritain nggak? Bener nggak yang dia mau minum sama mau makan, tapi tidak dikirim-kirim ke apa sih kalau itu GoPay. Akhirnya Laura minum air keran dan makan makanan bekas kemarin. Itu gue bocorin. Kenapa dia gue bilang keluarga binatang? Binatang aja sayang sama anaknya, tapi ini enggak, ini kayaknya binatang langka. Soalnya ngerobohin rumahnya si Kang Semir itu tetap jadi ya, karena ada aliran dana ke rekening kakaknya Kang Semir yang dipakai untuk renov rumah, bangun rumah. Itu sudah diakui oleh Laura. Jadi uang endorse-nya selama ini masuk ke rekening kakaknya ya, yang namanya siapa? Aduh, nggak tahu lagi. Yang tinggi. Binta. Yang tinggi. Aduh, nggak tahu lagi. Tiga-tiganya kan jelek, tapi ada yang tinggi. Yang tinggi, yang udah punya istri. Oh, itu siapa namanya? Siapa namanya? Oh, Martin kalau nggak salah ya. Nggak tahu pokoknya, bukan. Martin. Oh iya, benar. Si Martin Kang Semir. Ini kan sudah berjalan lama ya teman-teman ya kasus ini, dan yang terbaru kemarin Fadel pada akhirnya ditahan ya oleh pihak berwajib, dan kemudian Nikita Mirzani memberikan pernyataan yang mengejutkan juga kalau bakal siap untuk merobohkan rumahnya gitu, karena di balik rumahnya yang sedang direnovasi ini ada aliran dananya dari endorsannya Laura atau Loli teman-teman. Apalagi nih, Firdaus pamer dan mejeng di samping mobil mewah usai disindir Hotman. Hotman Paris ini kan udah keterlaluan banget sebenarnya. Dia pertama-tama yang ngomongin bahwa karena hal sepele gue diumumin kemana-mana bahwa bas gue harus dicabut, ya kan? Gue harus dipecat dari organisasi, gitu kan? Gue harus dipecat dari organisasi. Dicabut udah, dipecat udah, harusnya diem kan? Masih ngoceh-ngoceh lagi terakhir. Tangkap dia, bawa ke rumah sakit jiwa. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu. Hampir semua konglomerat gue yang pegang. Semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Oh, ini lagi dan lagi nih.
Firdaus lagi-lagi merasa kepanasan karena diremehkan oleh Pak Hotman Paris. Saya kan memang sebelumnya sering banget nyindir gitu ya. Ketika disindir balik kok nggak mau gitu. Nggak mau banget. Kenapa? Karena katanya nih kan punya gunung ya kan. Punya gunung meskipun habis itu statementnya berubah jadi bukit ya kan. Katanya punya gunung padahal kalau ditelusuri ada tuh sampai netizen yang menelusuri gitu soal gunung Parang atau Parung ya itu pokoknya ya ditelusuri sampai ditanya tuh sama warga sana gitu, ada nggak ini gunung di sini gitu, ada nggak orang yang punya tanah di sini atas nama ini? Nggak ada, gimana coba? Terus sekarang masih ngambek juga gara-gara disindir Hotman Paris. Ini apa? Ada lamaran lagi. Waduh. Ini Gus Asmi, teman-teman. Ini saya rasa menjadi hari patah hati nasional ya. Banyak sekali kagumi oleh banyak perempuan soal Gus Asmi ini ya kan. Sekarang sudah melamar seorang wanita. Oke. Tadi kita membahas soal lamaran. Kalau Sekarang aku lihat di bahas soal sini kedekatan. arahnya lebih ke Oke. pekerjaan dan juga saling support karir masing-masing, yang tentunya juga di sini terkait dengan pekerjaan pastinya berkaitan dengan jobnya semakin melimpah ya. Ada job yang semakin melimpah, namun juga ada harapan satu sama lain. Mudah-mudahan dengan kedekatannya dan saling keterbukaan mereka juga bisa membuka pintu hati mereka masing-masing. Ada job ya, kedepannya akan ada harapan untuk banyaknya job, namun juga yang laki-laki khususnya yang prianya tentunya akan berharap mudah-mudahan juga dengan kedekatan mereka ini akan menujunya mulai terbuka untuk hubungannya seperti itu. Ini nampaknya dari tadi siang dan kebetulan diajak sama Mbak Fuji untuk bantuin dong Kak live TikTok. Jujur nggak enak soalnya Mbak, karena Mbak Fuji yang ngajak kan. Jadi berapa kali Mbak Fuji itu misalnya saya ajak collab atau ajak bikin konten bareng kan selalu bisa. Ya sepertinya emang entertainment begitu ya kan. Kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif. Tuh katanya Feral diaminin untuk doa-doa baik. Sampai tadi diramal juga. Ada yang meramal katanya hubungan Fuji dan Feral ini akan segera melanjut ke tahap yang lebih apa nih? Pokoknya tahap yang bukan menikah, sebelum menikah. Ini katanya kedekatannya akan ke pacaran lah seperti itu. Gimana untuk yang ada di kapalnya Feral dan Fuji ini? Apakah kalian sudah siap atau gimana nih? Dengan kabar bahagia teman-teman, ini ada kejutan ulang tahun untuk Rizky Febian dari keluarga. Ini menjadi kado untuk papa muda ya, karena baru saja dikaruniai seorang putri cantik. Adalah happy birthday Iki. Semoga ucapan dari rekan-rekannya. Sakinah. Aku Sakinah sih, lo kan ini kan ulang tahun. Wajahnya sehat. Terus banyak berbagi karya dan bahagia untuk banyak orang. Kayaknya tadi hadiah ya, Vespa tadi ya dari, kalau nggak salah itu dari Kang Sule. Oke, sangat top. Untuk Baik, hadiahnya silakan. Ayo tadi. tutup bisa. Semua yang kalian dengan sakinah mawaddah warohmah tapi buat ulang tahun tuh kayak amin. Ya pokoknya kita sayang banget sama lo. Maaf banget kalau ucapannya kurang berfaedah, tapi you know we love you. Nah, itu tadi teman-temanku semuanya mengenai informasi kita hari ini. Kira-kira gimana nih respon kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, guys-guysku semuanya, terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.